Namaku Rika. Aku tinggal di Purwokerto, tapi sejak kecil aku sering dengar cerita-cerita aneh dari daerah sekitarku, terutama dari desa-desa kecil yang letaknya agak masuk ke dalam. Salah satu cerita yang paling sering aku dengar, dan katanya paling menyeramkan, adalah tentang penari ronggeng yang hilang setelah tampil di malam satu suro. Cerita ini udah jadi semacam legenda di sana, tapi semakin aku dengerin, semakin aku ngerasa ini kayak bukan sekadar cerita rakyat biasa. Ada sesuatu yang ganjil. Waktu aku masuk semester akhir kuliah dan harus ngerjain skripsi, aku milih tema budaya lokal. Fokusku ke tradisi ronggeng, Banyumas. Aku pengen tahu lebih dalam, apalagi soal ronggeng suro, sebutan untuk tarian yang cuma dibawakan di malam satu suro itu. Banyak banget yang bilang, kalau tarian ini udah lama nggak ditampilkan, karena kejadian-kejadian aneh yang selalu muncul setelahnya. Katanya, penarinya selalu hilang, bener-bener hilang, nggak ketemu sampai sekarang. Awalnya aku pikir, ya paling itu cuma bumbu cerita supaya kelihatan mistis. Tapi semua berubah waktu aku nemu satu nama dalam arsip budaya. Sari Wulandari. Seorang penari muda yang tampil di acara Ronggeng Suro tahun 1998. Dia disebut-sebut sebagai penari paling berbakat waktu itu. Cantik, anggun, dan punya darah penari dari ibunya, yang juga pernah jadi ronggeng. Tapi setelah malam itu, Sari nggak pernah pulang. Semua warga nyari, polisi juga sempat turun tangan, tapi hasilnya nihil. Dia menghilang begitu saja setelah tarian selesai. Rasa penasaranku makin jadi. Aku akhirnya mutusin buat pergi langsung ke desa tempat kejadian itu. Namanya Desa Karangsari. Lokasinya agak pelosok, masuk ke daerah perbukitan, dan memang cukup terpencil. Waktu aku sampai sana, suasananya sepi banget. Rumah-rumahnya masih banyak yang terbuat dari kayu, dan hampir semua orang tua di sana kelihatannya masih menjaga adat. Aku mulai nanya-nanya soal tarian itu ke warga, tapi anehnya, hampir semua orang langsung berubah ekspresinya. Ada yang mendadak diam, ada yang langsung mengalihkan pembicaraan, bahkan ada juga yang langsung nyuruh aku pulang. Katanya, "Nak, udah, jangan dibahas-bahas lagi soal ronggeng itu. Nggak baik." Tapi karena aku butuh bahan untuk skripsi, aku coba cari 1-2 orang yang bersedia cerita. Akhirnya aku ketemu sama seorang bapak tua, namanya Pak Darto. Dulu dia katanya yang jadi penabuh gamelan di pertunjukan ronggeng tahun 1998. Awalnya beliau juga ragu cerita, tapi setelah aku yakinkan kalau ini buat penelitian, beliau akhirnya mau buka suara. Waktu itu, Sari dipilih buat nari, karena dia memang paling cocok. Darah penari dari ibunya udah kuat di dia. Tapi ada satu syarat yang katanya nggak boleh dilanggar. Kalau udah nari ronggeng suro, penarinya nggak boleh berhenti. Di tengah, harus selesai. Dan harus rela menyerahkan diri. Aku bingung maksudnya menyerahkan diri gimana. Tapi Pak Darto cuma bilang, itu bagian dari perjanjian. Tarian itu bukan cuma pertunjukan buat manusia. Ada yang lain yang nonton. Aku merinding. Tapi aku nggak mundur. Aku minta izin buat lihat tempat pertunjukan itu dulu. Ternyata, balai desanya masih ada. Tapi udah lama kosong dan nggak pernah dipakai. Kayu-kayunya udah lapuk, atapnya banyak, yang bocor, dan lantainya penuh debu. Tapi anehnya, waktu aku masuk, aku ngerasa hawa dingin banget. Padahal di luar panas. Dan waktu aku jalan ke tengah ruangan, aku ngelihat satu selendang merah tergantung di tiang tengah. Warnanya masih cerah, beda sama keadaan sekitarnya yang udah kusam. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku sentuh selendang itu. Dan saat itu juga, aku dengar suara gamelan. Padahal jelas-jelas nggak ada siapa-siapa. Detik berikutnya, aku ngelihat sosok perempuan pakai kebaya merah nari di tengah ruangan. Gerakannya halus, tapi matanya kosong. Nggak berkedip sama sekali. Aku langsung mundur. Jantungku rasanya mau copot. Tapi kaki ini kayak nggak bisa gerak. Perempuan itu terus nari. Makin lama dia makin dekat. Dan waktu jaraknya tinggal beberapa langkah dariku, dia berhenti. Dia senyum. Tapi senyumnya nggak manusiawi. Senyumnya lebar, kaku,
dan matanya masih kosong. Dia bilang pelan, "Giliranmu." Aku langsung pingsan. Besoknya aku bangun di rumah salah satu warga. Katanya aku ditemukan tergeletak di depan balai desa. Warga heran kenapa aku bisa ada di sana tengah malam. Tapi yang bikin aku tambah merinding adalah waktu aku sadar, di tanganku udah melingkar selendang merah itu. Padahal aku nggak bawa dan nggak ada yang ngaku ngasih. Setelah kejadian itu, aku mutusin buat pulang ke Purwokerto. Tapi sejak saat itu, aku sering mimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku selalu berada di balai desa yang kosong dan aku menari. Gerakannya sama persis kayak yang dilakukan sosok perempuan itu. Kadang aku juga bisa dengar suara gamelan meski lagi di rumah. Yang paling parah, malam 1 Suro tahun itu, aku beneran bangun di tengah malam. Badanku gerak sendiri. Aku ambil selendang merah itu, dan aku nari di depan cermin. Waktu aku sadar, aku udah di lantai, ngos-ngosan, dan keringetan. Tapi selendang itu masih melilit di tanganku. Dan di cermin, aku ngelihat bayangan seseorang di belakangku. Perempuan, pakai kebaya merah, dan dia senyum. Lagi. Semenjak itu aku sadar, mungkin ini bukan sekadar cerita rakyat. Tarian Ronggeng Suro itu beneran ada, dan bukan buat sembarang orang. Sari mungkin bukan korban pertama, dan aku mungkin bukan yang terakhir. Ada satu kalimat dari Pak Darto yang sampai sekarang masih terngiang di kepala. Kalau kamu udah dipilih buat nari, kamu nggak bisa nolak. Karena kamu bukan cuma narinya buat manusia, tapi buat sesuatu yang minta tumbal. Sekarang tiap malam 1 Suro, aku selalu tidur dengan lampu terang. Tapi entah kenapa, aku tahu, pada akhirnya aku harus nari lagi, karena aku udah dipilih. Dan tarian terakhirku, bisa jadi, adalah awal dari kutukan berikutnya.